Halo, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran BIPA. Sebelumnya, bagaimana nih kabar dari teman-teman pembelajar BIPA? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu bersama teman-teman Ibu akan menjelaskan mengenai materi unit kelima, yaitu makanan kesukaanku. Lebih tepatnya, makanan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Penasaran kan apa saja makanan dari Provinsi Kalimantan Barat? Yuk ikuti videonya hingga selesai. Yang pertama ada kerupuk basah. Kerupuk basah merupakan makanan berbahan dasar ikan khas Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, teman-teman pembelajar BIPA, kerupuk basah ini dapat kita sajikan dengan basah atau kering. Setelah kerupuk basah dikukus hingga matang, kita juga bisa memilih untuk menyajikannya dengan atau tanpa digoreng. Yang kedua ada pengkang. Pengkang merupakan makanan khas Kalimantan Barat yang dapat dengan mudah kita temui di kota Pontianak. Tepatnya pengkang ini berasal dari Desa Peniti, Kecamatan Siantan, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, teman-teman pembelajar BIPA, pengkang ini sedikit mirip dengan lemper yang ada di Jawa. Namun yang membedakannya adalah proses pembuatannya. Pengkang terbuat dari ketan atau yang di Kalimantan Barat disebut sebagai ubi yang berisi udang ebi. Nah, teman-teman pembelajar BIPA, pengkang ini dibuat dengan cara yang unik, yaitu dengan menggunakan daun pisang yang berbentuk segitiga sama kaki, kemudian dijepit dengan bambu. Yang ketiga ada mie kepiting Pontianak. Makanan khas dari Kalimantan Barat ini sama seperti mie ayam pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah penggunaan topping pada mie kepiting Pontianak. Mie kepiting Pontianak biasanya menggunakan topping berupa ikan, daging bakso, daging kepiting, kecambah, dan juga pangsit goreng. Yang keempat ada mie sagu. Seperti namanya mie sagu, makanan khas kota Pontianak, Kalimantan Barat ini terbuat dari bahan utama yaitu sagu. Makanan khas kota Pontianak ini memiliki tekstur yang kenyal, namun lembut ketika dikunyah. Nah, teman-teman pembelajar BIPA, biasanya penyajian mie sagu ini dikolaborasikan dengan bakso, udang, ebi, maupun berbagai sayuran lainnya. Nah, yang terakhir ada bubur pedas. Bubur pedas merupakan bubur tradisional berasal dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Bubur pedas ini terbuat dari nasi halus dan juga kelapa parut. Untuk makanan yang satu ini akan kita bahas secara lebih rinci, mulai dari bahan hingga proses pembuatannya. Penasaran kan? Yuk ikuti videonya hingga selesai. Bubur pedas merupakan bubur tradisional yang berasal dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman pembelajar BIPA, pada zaman dahulu bubur pedas ini disajikan di kerajaan dan merupakan cerminan budaya yang kental pada kerajaan Melayu Delhi. Sajian bubur pedas biasanya dapat kita temui hanya pada acara kerajaan atau adat yang sangat sakral. Namun dalam perjalanannya sampai pada masa penjajahan, bubur pedas ini kemudian biasa dimakan oleh masyarakat Kabupaten Sambas untuk menghemat biaya. Seiring berjalannya waktu, bubur pedas ini dapat kita temui dalam beragam kegiatan masyarakat seperti hajatan, acara keluarga, dan acara lainnya. Bubur pedas juga disajikan untuk menambah keakraban dan menjaga silaturahmi satu dengan yang lainnya. Bubur pedas ini dapat dikonsumsi kapan saja dan tidak hanya tersedia di Sambas, namun juga di berbagai daerah Provinsi Kalimantan Barat seperti Singkawang, Bengkayang, Mempawah, dan juga Pontianak. Nah, teman-teman pembelajar BIPA, pada video bagian ini kita akan masuk di tahap pembuatan bubur pedas.
Pertama, mari siapkan bahan-bahan untuk memasak bubur pedas. 1. Pakis. 2. Kangkung. 3. Jagung. 4. Ikan teri. 5. Bawang bombay. 6. Wortel. 7. Ketumbar. 8. Lada. 9. Cengkeh. 10. Kayu manis. 11. Kelapa parut. Ke-12. Tauge. Ke-13. Daun kalsum. Ke-14. Daun kunyit. Dan yang terakhir, beras 100 gram. Selanjutnya, kita masuk pada proses pembuatan bubur pedas. Yang pertama, iris jagung sesuai selera dari teman-teman pembelajar BIPA. Kedua, potong daun kangkung sesuai selera. Ketiga, potong pakis hingga jadi sangat halus. Keempat, potong daun kunyit hingga halus. Kelima, potong-potong daun kalsum sampai halus. Keenam, kupas bawang bombay kemudian potong. Dan yang terakhir, potong-potong wortel sesuai selera. Nah, seperti ini bahan-bahan yang sudah siap untuk membuat bubur pedas. Yuk, kita mulai memasak. Yang pertama, panaskan wajan. Yang kedua, masukkan beras dan kelapa parut, sangrai hingga kecoklatan. Yang ketiga, masukkan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, kayu manis, dan ketumbar, sangrai bersama beras dan kelapa parut hingga berwarna kecoklatan. Setelah semua bahan berwarna kecoklatan, tumbuk hingga halus. Dan jadilah ia bumbu bubur pedas. Kemudian, kita panaskan air hingga mendidih. Selanjutnya, setelah air mendidih, masukkan semua sayuran yang telah dipotong-potong, aduk hingga rata dan tunggu hingga mendidih.
Selanjutnya, setelah mendidih, masukkan semua bahan yang telah ditumbuk tadi, kemudian aduk hingga rata dan tunggu sampai mendidih. Sembari itu, kita goreng ikan teri sampai berwarna keemasan. Selanjutnya, setelah semua bahan mendidih, masukkan tauge dan juga pakis. Aduk hingga rata. Jangan lupa untuk masukkan penyedap rasa. Tunggu semua bahan matang dan terasa lembut. Dan tada, bubur pedas telah siap untuk disajikan sesuai selera pembelajar BIPA. Nah, itulah teman-teman pembelajaran MIPA kita pada kali ini pada unit kelima, yaitu tentang makanan kesukaanku. Jadi, di sini kita bisa mengenal sekaligus belajar tentang makanan khas Indonesia, terkhususnya makanan khas di Kalimantan Barat, yang terdiri dari kerupuk basah, pengkang, mie kepiting, mie sagu, dan satu di antaranya yang terdapat proses pembuatannya yaitu bubur pedas. Di sini kita dapat belajar teks prosedur pembuatan bubur pedas mulai dari tahapan-tahapannya. Selain itu, kita juga bisa mengenal bahan-bahan dan bumbu-bumbu dari bubur pedas. Setelah mempelajari unit ini, kita bisa menceritakan makanan kesukaan kita dan kita bisa menulis teks prosedur pembuatan makanan kesukaan kita. Nah, teman-teman pembelajar MIPA, itulah tadi video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!